Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel Eva Privat kita akan membahas terkait dengan LK 1.3 akar penyebab masalah yang menjadi salah satu tugas dalam PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi perlu kami ingatkan kembali bahwa semua LK dalam PPG dalam jabatan ini merupakan keberlanjutan ya. Nah, setelah kemarin kita mendiskusikan terkait dengan LK 1.1 identifikasi masalah, kemudian kita melakukan eksplorasi penyebab masalah di LK 1.2. Nah, sekarang di LK 1.3 ya, kita akan melakukan atau menentukan penyebab masalah dari masalah yang sudah teridentifikasi di LK 1.1 gitu. Namun dalam penentuan masalah ini karena kemarin di LK 1.2 itu kita menemukan banyak penyebab masalah, maka kita akan menarik satu penyebab utama yang kemudian disebut dengan akar penyebab masalah ya. Jadi sekali lagi dari sekian banyak penyebab masalah yang teridentifikasi, kita hanya akan memilih satu untuk diselesaikan nantinya ya. Nah, yang satu itu kita sebut dengan akar penyebab masalah. Nah, untuk lebih jelasnya isian dari LK1.3 seperti ini ya. Untuk kolom pertama itu hanya tinggal kita copy paste saja dari LK1.2 ya untuk hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, kita akan langsung mengisi di kolom yang kedua yaitu akar penyebab masalah. Namun sebelum menentukan akar penyebab masalah ya, kita perlu dulu mengetahui yang pertama apa itu akar penyebab masalah? Apa itu akar penyebab masalah? Kemudian yang kedua setelah mengetahui definisinya, kita perlu tahu bagaimana cara menentukannya ya. Bagaimana menentukan akar penyebab masalah. Menentukan akar penyebab masalah ya. Nah, sekarang kalau definisi akar penyebab masalah ya secara sederhana itu kita definisikan bahwa akar penyebab masalah itu adalah penyebab masalah yang menyebabkan masalah. Nah, sekaligus juga menjadi penyebab dari penyebab masalah. Jadi kalau di LK1 kemarin ya, LK1.1 itu identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah ini ternyata masalah ini terjadi karena ada penyebab ya. Penyebab. Nah, penyebabnya boleh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan akar penyebab masalah adalah hal yang menyebabkan penyebab masalah ini terjadi sekaligus juga menyebabkan masalah teridentifikasi ya. Mungkin kalimatnya agak sedikit membingungkan tapi kalau kita lihat analisisnya seperti ini ya. Nah, yang gambar yang terakhir yang warna merah ini adalah masalah yang teridentifikasi. Yang ini dari LK 1.1 ya. Sedangkan yang lain yang penyebab masalah ini dari LK 1.2. Nah, kita akan melihat yang mana dari LK 1.2 ini yang merupakan penyebab masalah utama atau akar penyebab masalah ya. Kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan analisis menyilang ya. Analisis menyilang ini dilakukan ya untuk menentukan akar penyebab masalah. Ya, untuk menentukan akar penyebab masalah ya. Nah, coba kita lihat ya bagaimana melakukan analisis penyebab masalah. Nah, kita lihat dulu kembali contohnya ya dari LK 1.1 kita peroleh bahwa masalah yang teridentifikasi itu adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik ya. Kemudian ternyata penyebab masalah ini, penyebab masalahnya rendahnya motivasi belajar peserta didik ini ada 5 ya, ini 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Analisisnya ditunjukkan seperti ini. Berdasarkan gambar ini ya, di yang sebelah kiri dapat kita tentukan bahwa akar penyebab masalahnya itu adalah masalah kelima. Kenapa masalah kelima? Karena ternyata masalah kelima ini selain berpengaruh langsung kepada masalah kita ya, ternyata dia juga menjadi penyebab dari masalah-masalah yang lain ya. Dia penyebab dari masalah 2, penyebab dari masalah 1, penyebab dari masalah 3, dan secara tidak langsung juga penyebab terhadap masalah 3 gitu ya. Sehingga itu penyakitnya ini ternyata di sini ya. Akar penyebab masalah boleh juga disebut penyakit utama ya. Penyebab masalah. Nah, ini masalahnya di sini. Ya, ini sakit yang perlu diobati gitu ya.
Jadi sehingga kalau kita mengobati akar penyebab masalah, penyebab masalah nomor 5, maka itu semua akan bisa teratasi, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, akar penyebab masalah adalah yang menyebabkan masalah teridentifikasi dan menjadi penyebab juga terhadap penyebab masalah yang lain, ya. Seperti itu definisi dari akar penyebab masalah. Nah, ini analisis menyilang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Nah, bagaimana kita mengisi LK 1.3 gitu ya. Ini LK 1.3. Nah, sekali lagi untuk kolom yang pertama ini kita salin dari 1.2 ya. Salin dari 1.2 ya. Kemudian yang ini akar penyebab masalah tadi dari analisis menyilang ya. Analisis menyilang ya. Bahwa dari 5 ya. 5 penyebab masalah terhadap masalah kita yang teridentifikasi, ternyata kita memilih satu. Jadi akar penyebab masalah itu hanya satu ya. Banyak tutorial di YouTube yang saya lihat akan menentukan akar penyebab masalah lebih dari satu gitu. Kalau lebih dari satu bukan akar penyebab masalah namanya ya. Jadi hanya satu. Dalam hal ini kita memilih yang, atau berdasarkan analisis menyilang kita memilih yang kelima ya. Nah, itu akar penyebab masalah. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis terhadap akar penyebab masalah. Nah, ini seperti sini ya. Untuk menyelesaikan LK 1.3. Nah, sekarang di sini kita sebutkan ya, akar penyebab masalahnya adalah guru mengajar dengan cara ceramah saja, tidak bervariasi atau monoton. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita pindah bagaimana kita menganalisisnya. Ya. Di sini analisisnya, proses pembelajaran yang tidak bervariasi lebih banyak dilakukan dengan cara ceramah, tidak menggunakan media menjadi akar penyebab masalah rendahnya motivasi belajar siswa, ya. Di sini kasih solusinya. Jika guru dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih bervariasi, maka kemungkinan atau besar kemungkinan akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik sekaligus menyelesaikan masalah teridentifikasi nomor 1. Ya. Seperti itu, untuk menyelesaikan satu masalah teridentifikasi. Tapi sayangnya kita kan punya ada 6 ya, ada 6 masalah teridentifikasi. Gitu. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan cara yang sama seperti ini ya. Ini baru satu yang selesai. Ya, teman-teman harus lanjut ke 2, 3, 4, 5 dan 6 supaya bisa selesai seluruhnya gitu ya. Baik, demikian video dari channel Elva Privat terkait dengan LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Untuk selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan video selanjutnya itu adalah LK 2.1 ya, eksplorasi alternatif solusi ya. Alternatif solusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.